Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai hari kita dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa pagi kita hari ini. Mari sahabat, kita mengambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami datang bersama-sama ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam kerinduan kami juga untuk mendengar tuntunan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai pelita yang menerangi setiap langkah kami, sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia.
Doa pagi hari ini didasari dari Yosua 24 ayat 15. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Sahabat, jikalau saat ini atau bahkan khususnya malam hari ini, kita bisa memutar sebuah rekaman suara dari rumah kita, kira-kira nada seperti apa yang akan muncul yang menggambarkan rumah kita? Nada marah, nada lelah, sindiran, atau bahkan ternyata ada sebuah suasana yang dimunculkan dalam sebuah nada yang hangat. Suasana yang muncul di dalam rumah kita melalui suara yang ada adalah gambaran dari siapa yang memimpin suatu rumah saat ini. Apakah ego dari seorang pasangan, ego dari orang tua, ego dari anak, atau berdasarkan dari firman Tuhan atau Allah sendiri? Bacaan yang kita baca tadi menggambarkan kondisi dari Yosua yang sudah di masa tuanya, dan ini adalah momen krisis, bukan sebuah momen yang nyaman. Yosua mengajak kepada para umat yang selama ini seringkali serong, mengajak mereka untuk berkumpul dan meminta mereka untuk membuat sebuah pilihan. Ini penting karena banyak keluarga yang hidupnya begitu saja atau tanpa arah rohani yang jelas. Dan itu juga yang sedang kita alami, bukan? Keluarga yang mungkin sedang mengalami kebingungan arah, ikut arus saja, dan Yosua menolak bagian itu. Dia meminta kita untuk berhenti. Dia meminta kita juga untuk sebagai para pemimpin rohani di rumah untuk memilih dengan tegas. Kita tidak bisa hidup di tengah kondisi yang netral seperti yang dikatakan oleh Yosua. Yosua tidak memaksa kita untuk memilih kepada siapa. Apakah kepada ilah-ilah lain? Namun ia meminta kita untuk membuat keputusan secara pribadi dengan tegas. Dan itu bukan hanya berdasarkan keinginan kita sendiri, tapi berdasarkan keinginan seluruh anggota keluarga. Bangsa Israel telah melihat segala mujizat dan juga penyertaan yang diberikan oleh Allah, termasuk Yosua. Dan pada saat itu Yosua berkata dengan jelas, dia tidak sedang berbicara tentang dirinya, aku, tapi dia berkata, aku dan seisi rumahku. Yang berarti dia berkata, aku dan keluargaku akan memilih Allah yang dengannya dia telah melihat segala perjalanan di dalam Tuhan. Dia telah melihat bagaimana Tuhan memimpin semenjak dari Mesir hingga masuk ke tanah Kanaan. Apa artinya bagian ini terhadap hidup kita? Kita melihat bahwa iman atau pilihan percaya kepada Tuhan dan juga pilihan atas keluarga kita bukan cuma urusan saya, dan saya, namun itu tentang keluarga.
Dan pilihan iman adalah tentang atmosfer keluarga. Suasana seperti apa yang akan dibangun, rumah seperti apa yang akan dibangun, dan perkataan kami akan beribadah. Ini lebih dari kepada kata kalimat rohani manis, tapi ini kalimat komitmen. Komitmen yang benar-benar dinyatakan. Sahabat, mari sekarang kita jujur dengan kondisi rumah kita sendiri. Mungkin di rumah kita seringkali gampang marah satu dengan yang lain. Tapi apakah kita mau untuk belajar mengalah? Mungkin rumah kita kelihatan baik-baik saja, tapi sebenarnya dingin. Maukah kita memulai dengan sebuah pelukan yang hangat? Berkata kalimat, aku sayang kamu, aku mengasihimu, aku bangga terhadapmu. Dan itu semua didasari kepada satu iman, yaitu bahwa kasih Tuhan sudah kita rasakan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Secara sederhana, kita bisa memulai dengan ungkapan dengan suara yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, mulai hari ini rumah ini milikmu. Engkaulah yang memimpin keluarga kami. Itu menjadi sebuah deklarasi bahwa rasa sakit bukan lagi pemimpinan yang diberikan oleh Tuhan, tapi itu ego dari kita. Ketakutan bukan lagi pimpinan dari Tuhan, tapi keberanian yang Tuhan berikan untuk kita menjalani sepanjang hidup kita. Mari kita menjalani perjalanan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, dengan pernyataan, ya, aku dan seisi rumahku akan menghidupi cara hidup yang Tuhan berikan. Amin. Bapa kami yang di sorga, kami datang dan mau memohon kepada Tuhan, biarlah kami di dalam komitmen kami untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan sebagai keluarga. Seperti yang dikatakan Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga kami, Tuhan proses untuk bisa menjadi keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, memiliki cara hidup seperti firman Tuhan di dalam Alkitab, memiliki kasih yang dinyatakan di dalam setiap perkataan, perbuatan, memiliki kasih yang benar-benar juga bisa dilihat oleh satu sama lain, mengurangi setiap luka-luka yang terbentuk di dalam rumah. Dan kami mau untuk bisa menjadi saksi Tuhan sebagai sebuah keluarga yang memuliakan Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri, dan kami memohon pertolongan Roh Kudus yang akan menjadi pemimpin atas setiap diri kami dan juga setiap keluarga kami. Kami juga menyerahkan untuk kami GKI Tumapel sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan, untuk bisa menjadi saksi Tuhan di tengah lingkungan yang ada, menjadi saksi Tuhan memancarkan kasih di tengah masyarakat. Kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan Tuhan, dan menyerahkan doa pagi ini menjadi sebuah pernyataan komitmen kami bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.